Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebuah kapal di sebuah pelabuhan akan aman, tetapi bukan untuk itu kapal dibangun. Seorang manusia dalam zona nyaman akan senantiasa aman, tetapi manusia diciptakan bukan untuk mencari zona nyaman, tetapi untuk berkembang dan berbuah demi sebuah keselamatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas lembaran baru yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu di dalam persiaran hidup kami, agar kami senantiasa sungguh dapat hidup sebagai anak-anak dari terang, bukan karena suatu tanda, tetapi karena kasih kemuliaan-Mu yang sungguh nyata di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam persiaran hidup kita, seringkali kita memimpikan suatu tanda lahiriah untuk meyakinkan atau bahkan membuat kita percaya dalam membuat suatu keputusan di dalam persiaran hidup kita. Tetapi apakah di dalam persiaran hidup kita harus menunggu adanya suatu tanda lahiriah di dalam persiaran hidup kita untuk membuat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan maju, berkembang, serta berbuah? Dalam bacaan pertama hari ini yang kita dengarkan atau yang kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan dan ditegaskan bahwa manusia yang merasa diri dipanggil, mengaku dipanggil, atau yang dipanggil oleh Allah sendiri untuk mewartakan kerajaan Allah, mestinya Anda, saya, serta kita semua memegang teguh apa yang kita ajarkan, apa yang kita wartakan tentang kerajaan Allah. Apakah untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, kita harus menunggu tanda lahiriah tentang kerajaan Allah, baru kita mewartakan tentang pertobatan, baru kita bertindak sebagaimana apa yang kita imani, apa yang kita wartakan? Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada hari ini Yesus mengajak Anda, saya, serta kita semua agar hati kita tidak degil hanya karena Tuhan tidak memberikan suatu tanda. Hanya karena kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan penderitaan. Hanya karena merasa bahwa kita beriman sia-sia. Yesus mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa Tuhan senantiasa mengasihi. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita hanya karena Tuhan tidak memberikan tanda di dalam persiarahan hidup kita. Dari Injil Lukas jelas ditegaskan, dan Yesus mau mengatakan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa tanda di dalam persiaran hidup kita, tanda lahiriah itu bukanlah sesuatu yang esensial di dalam persiaran hidup kita. Yang terpenting adalah disposisi batin kita, disposisi hati kita sebagai orang beriman. Apakah di setiap saat persiaran hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan, bertingkah laku sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Karenanya Yesus menegaskan di dalam Injil Lukas hari ini,
Yang terpenting adalah disposisi batin untuk melihat realitas hidup kita dalam kacamata iman dan di dalam kebijaksanaan. Hendaknya di tengah pandemi COVID-19 di masa PPKM ini tidak lantas membuat hati kita buta, tetapi kita ditantang bahwa kita hendaknya hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau kita hanya diam di zona nyaman kita atau di rasa nyaman kita, apakah lantas kita aman? Apakah lantas iman kita berkembang? Apakah kita sebagai manusia akan berbuah dan menghasilkan berkat bagi orang lain atau bagi diri Anda sendiri, diri kita sendiri? Memang kita akan merasa nyaman, tetapi mungkin tidak aman dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, berada di zona nyaman tidaklah menjadi jaminan bahwa di masa mendatang kita akan aman. Tetapi kita sebagai orang beriman diajak oleh Yesus untuk menjadi pribadi yang sanggup melihat, menemukan tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang meneguhkan, dan mendorong kita untuk memperbaiki segala aspek kehidupan kita di dalam persiarahan sebagai gereja yang hidup, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah dalam situasi yang serba sulit ini, lantas kita hanya diam karena kita takut? Beranilah untuk menjadi pribadi yang terus berjalan, bertumbuh berkembang, mencari sapaan Tuhan, mencari kehadiran Tuhan, dan mencari solusi atas persoalan hidup kita. Berkat dan penderitaan senantiasa berjalan beriringan. Bukan berarti orang yang senantiasa menderita tidak diberkati, dan bukan berarti orang yang diberkati tidak akan pernah mengalami penderitaan. Disposisi hati kita di dalam mengambil keputusan saat kita melangkah, menentukan apakah kita layak atau tidak, apakah kita bertumbuh atau tidak. Manusia diciptakan bukan untuk mencari zona nyaman, tetapi mencari kebahagiaan sejati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, haruskah kita menunggu kesuksesan seseorang sebagai tanda Allah memberkati dan sebagai tanda lahiriah untuk membuat kita semangat belajar? Ciptakanlah motivasi itu di dalam diri kita untuk menyemangati, untuk memberikan dorongan agar kita senantiasa belajar. Yang menentukan hidup kita bahagia atau tidak di masa mendatang dalam persiaran hidup kita bukan tanda yang berasal dari kesuksesan orang lain, tetapi keputusan Anda, saya, serta kita semua hari ini mau menjadi orang yang berbahagia atau orang yang menderita seumur hidup. Kitalah yang menentukan. Mari kita awali hari pekan yang baru ini dengan semangat yang baru, semangat optimisme menjadi pribadi yang solutif dan bukan provokatif. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.